hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan surga. Keluarga kerajaan surga. Keluarga kerajaan surga. Salam Bapak Ibu, keluarga kerajaan surga, amin. Hari ini kita akan mendengar khotbah tentang kerajaan surga, saudara. Minggu yang lalu saya sudah berjanji saya akan membahas tentang khotbah di bukit. Saudara, khotbah di bukit ini ada banyak ahli teologi atau para teolog, bahkan para sarjana mengatakan bahwa khotbah di bukit itu adalah khotbah tentang maklumat kerajaan surga atau konstitusi kerajaan surga atau kerajaan Allah. Saudara, kalau kita melihat latar belakangnya itu, saudara, minggu yang lalu saya berkhotbah metanoia. Bertobatlah, berbaliklah, kembalilah kepada kerajaan Allah atau kepada kerajaan surga itu. Karena jika tidak kembali kerajaan Allah, jika kita tidak menghasilkan buah kerajaan itu, maka kerajaan itu akan diambil daripadamu, diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Matius pasal 21 ayat yang ke-43. Dan tokoh-tokoh agama saat itu mendengar khotbah Yohanes, bahkan mendengar khotbah Yesus Kristus, jika mereka tidak menghasilkan buah kerajaan, kerajaan akan diambil daripadamu. Lalu setelah Yesus juga khotbah di dalam pasal 4 ayat 17 itu, ketika dia khotbah tentang kerajaan surga, mengajarkan tentang kerajaan surga, lalu dia memilih murid-muridnya. Saudara, perhatikan latar belakangnya. Setelah orang kembali berbalik metanoia kepada kerajaan surga, maka di dalam pasal 5 itu Yesus mengajar tentang bagaimana umat Allah itu, umat kerajaan yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya Yesus, sudah menerima Roh Kudus, menerima Roh Allah, dilahir kembali itu harus hidup dalam tatanan kerajaan surga itu. Bagaimana orang yang sudah diselamatkan, bagaimana orang yang sudah metanoia, bagaimana orang yang sudah berbalik itu harus hidup di dalam tatanan kerajaan itu. Itulah sebabnya janji saya minggu yang lalu, hari ini kita akan berbicara hidup dalam tatanan kerajaan surga itu. Khususnya dalam hari ini, khusus saya akan berbicara tentang bagaimana umat kerajaan itu hidup berbahagia dalam kerajaan itu, saudara. Matius pasal 5 ini ada 8 macam maklumat hidup berbahagia, atau ada 8 macam konstitusi bagaimana hidup berbahagia orang-orang kerajaan itu, saudara. Ada 8 macam ucapan bahagia. Kata bahagia di situ diterjemahkan istilah makarios. Kata makarios itu bisa juga berarti berbahagialah, bisa berarti diberkatilah, bisa juga berarti bersukacitalah. Jadi kalau orang yang sudah menerima kerajaan, orang yang sudah hidup dalam kerajaan, orang itu harus hidup dalam berbahagialah, atau diberkatilah, atau bersukacitalah. Saudara-saudara, inilah ciri-ciri khas orang yang hidup dalam tatanan kerajaan itu, yaitu orang yang harus berbahagia atau diberkati. Berkat masa kini dan berkat masa yang akan datang. Saudaraku, saya akan bacakan di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dulu ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara dengar baik-baik, Alkitab berkata,
bagaimana orang-orang umat kerajaan ini hidup dalam berbahagia. Kalau kita melihat kontrasnya begitu luar biasa. Yesus sebenarnya sedang mengajar. Ada ajaran hukum Taurat, ada ajaran ahli-ahli agama, ada ajaran-ajaran yang mengajarkan bagaimana orang hidup mengikuti hukum agama. Tetapi di sini dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka empunya kerajaan surga. Siapa yang empunya kerajaan surga? Orang yang miskin di hadapan Allah. Kata ini sangat bertentangan dengan Matius pasal 9, bukan bertentangan. Di situ dikatakan orang kaya tidak akan sukar masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya sukar untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi kata-kata ini sangat kontras. Orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang miskin, berbahagialah engkau karena engkau empunya kerajaan surga. Saudara mau miskin? Gak usah miskin. Miskin yang dimaksud ini adalah kerinduan, kehausan, bahkan butuh pertolongan, butuh orang-orang yang menolong kita. Dan siapakah yang menolong? Adalah Yesus Kristus, Raja Kerajaan Surga, akan menolong saudara. Jika kita miskin di hadapan Allah, rindu mencari Allah, butuh pertolongan Allah, bahkan dikatakan di situ orang yang haus, lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Pengajaran Yesus sangat berbeda dengan pengajaran-pengajaran agamawi yang ada di dunia ini. Hukum Taurat kan tidak mungkin orang miskin kok berbahagia. Sebenarnya bertentangan juga agak sedikit memperbarui hukum yang dibuat oleh hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengatakan apa? Jadi pengajaran Yesus ini sangat bertentangan sebenarnya dengan sistem tatanan dunia ini. Kalau tatanan dunia ini orang yang miskin tidak akan berbahagia. Tatanan dunia ini kalau engkau tampar pipi kiri, engkau harus balaskan ke dia pipi kanan. Tetapi Alkitab mengatakan tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau ajaran hukum Taurat, gigi ganti gigi. Kalau engkau ditampar gigimu, putus gigi, ganti gigi. Hukum Taurat berbeda, saudara. Pengajaran tatanan dalam kerajaan surga ini sangat luar biasa berbeda dengan ajaran tatanan dunia ini. Lalu berikutnya, saudara, 8 ucapan bahagia di sini. Apa yang harus dimiliki oleh orang-orang umat kerajaan ini? Di sini dikatakan adalah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Maklumat bahagia yang kedua, orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Maklumat kerajaan surga yang keempat itu adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan, saudara. Orang yang murah hati, mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang dianiaya karena kebenaran, dan merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi anak-anak Allah, orang-orang yang mempunyai kerajaan surga adalah mereka harus hidup dalam tatanan ini. Yang pertama, mereka merasa miskin di hadapan Allah. Artinya mereka harus rindu, ingin, butuh pertolongan dari Allah. Bukan miskin secara jasmani saja, rohani jasmani saja. Tapi maksudnya adalah bukan miskin secara jasmani, tapi miskin di sini adalah miskin rindu, haus, mau dan ingin butuh pertolongan daripada Allah. Maka engkau akan beroleh kerajaan Allah. Bahkan engkaulah yang punya kerajaan surga. Saudara perhatikan baik-baik. Matius pasal 25 ayat 34. Mari tolong dibacakan. Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, saya ulangi lagi, kata-kata penting, poin-poin penting yang harus kita dengar adalah bahwa setiap orang itu harus menerima kerajaan yang telah disediakan oleh Tuhan sejak dunia dijadikan. Konsep penciptaan, tatanan penciptaan, bahkan tatanan hidup orang-orang percaya Yesus adalah konsep tatanan kerajaan.
Karena tatanan kerajaan ini adalah, maka kita harus, bagaimana kita berbahagia, kita harus merasakan butuh pertolongan Tuhan. Seringkali orang kaya mengabaikan tentang kerajaan Allah ini, karena mereka lebih suka mencari hal-hal yang duniawi. Coba baca Matius pasal 6 ayat ke yang ke-33, saudaraku. Ini juga kata poin-poin penting. Matius 6 ayat ke-33 nanti akan disebutkan, tapi sekarang dibaca dulu ayat itu. Matius 6 ayat ke-33 di situ dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Silakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekarang yang saya ingin tanya kepada saudara, kira-kira orang-orang itu cari apa dulu? Cari semuanya itu dulu atau cari kerajaan Allahnya dulu? Jujur saudara, orang-orang rata-rata mencari semuanya dulu, baru mencari kerajaan Allah. Seharusnya kita apa? Mencari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau orientasi kita, kalau fokus kita mencari semuanya dulu, tanpa kita mencari kerajaan Allah dulu, maka kita akan kehilangan semuanya. Tetapi kalau kita mencari kerajaan Allah dulu, menemukan kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada bunyi. Setuju katakan? Itulah sebabnya orang miskin sekalipun yang rindu, yang ingin, yang mau, yang mengharapkan, butuh pertolongan Allah, bertemu dengan Allah, menikmati Allah, kerajaan Allah itu, maka merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kalau engkaulah yang empunya kerajaan sorga, maka engkau empunya segala-galanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi ayat 8 khotbah bahagia, 8 ucapan bahagia, 8 maklumat bahagia ini ditutup dengan bagian yang ke-8, itu adalah berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Siapakah yang empunya kerajaan sorga? Orang-orang yang miskin, rindu, haus akan Tuhan, mencari, mengutamakan Tuhan, bahkan hidup dalam kerajaan sorga. Bahkan sekalipun mereka dianiaya, mereka akan mempunyai kerajaan sorga. Kalau Tuhan memberkati kita semua, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, kita akan sambung minggu depan. Haleluya, amin.